Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Felistana Popamendia, NIM 1171310. Di video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan clinical lab, yaitu bantuan hidup dasar pada anak. Di mana kita perlu mengetahui bantuan hidup dasar pada anak adalah untuk indikasi kegawat darurat yang mengakibatkan henti nafas maupun henti jantung. Alat dan bahan di sini ada orofaring yang akan kita gunakan sesuai dengan ukuran bayi maupun anak. Kemudian di sini ada bila diperlukan nanti nasogastric tube. Kemudian di sini ada manekin. Di sini ada balon penghisap. Kemudian di sini ada kateter penghisap atau suction. Kemudian di sini ada handscoon steril. Nah, di sini kita perlu masker yang sesuai dengan ukuran bayi, di mana nanti melingkupi dari mulut, hidung, dan dagunya, dan tidak menutup mata. Kemudian di sini ada ammo bag dan ada reservoir. Jadi maskernya itu nanti kita akan pasang ke ammo bag, dan reservoirnya ini kita pasang juga ke ammo bagnya. Jadi, di mana kasusnya itu adalah bayi datang yang berumur 3 tahun datang dengan mangap-mangap. Nah, di mana hal yang pertama kita harus lakukan itu adalah info konsen kepada keluarganya terlebih dahulu. Baik Pak, permisi, di sini anaknya itu mangap-mangap dan kami tidak mendengar adanya suara. Nah, maka dari itu kami harus cepat melakukan bantuan hidup dasar pada anaknya. Nah, kalau misalnya kita tidak lakukan cepat, Pak, bisa anaknya nanti ini meninggal. Ataupun kalau misalnya bagus keadaannya, bisa cacat karena adanya kurang O2 ke otaknya, Pak. Maka dari itu kita harus cepat melakukan. Nah, apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, baik. Maka dari itu, hal yang pertama kita lakukan setelah melakukan info konsen, kita mempersiapkan alat dan bahan dan memasang cuci tangan dan memasang handscoon. Nah, setelah itu hal yang selanjutnya adalah kita memposisikan pasien. Di mana pasiennya ini dia itu kita harus posisikan secara terlentang, kemudian secara lurus, dan pasiennya itu harus pada bidang yang datar dan keras. Nah, setelah itu kita akan nilai daripada kesadaran pasien, yaitu adalah AFPU, ARLED, verbal, pain, and unresponsive. Jadi kita akan nilai pertama, dek, bangun dek. Nah, setelah itu kita akan tepuk bahunya, dek, bangun dek. Nah, kalau misalnya tidak merespon, kita akan memberikan sedikit pain. Nah, di mana kita akan memberikan menekan dengan kuku kita itu pada daerah glabella maupun sternum. Dek, bangun dek, bangun dek. Nah, jika tidak ada respon ataupun rasa sakit, rasa untuk mengelak, kalau misalnya ada yang nyeri kita berikan, berarti pasiennya ini dia adalah unresponsive. Nah, maka dari itu kita akan melakukan di sini safe approach. Nah, sudah kita lakukan safe approach. Nah, selanjutnya kita akan melakukan minta tolong kepada daerah sekitar bahwa ini adalah sudah keadaan darurat. Tolong, di sini ada bayi yang sedang sekarat. Jadi kita harus cepat-cepat melakukan tindakan, atau kita menyalakan kode blue yang artinya ini gawat darurat. Nah, setelah kita melakukan itu, selanjutnya di sini saya akan melakukan inisial manajemen awal, yaitu ABC, di mana airway kita nilai apakah ada obstruksi pada jalur jalan pernafasan atas. Kemudian breathingnya itu di mana kita lakukan dengan 3L, look, listen, and feel. Kita lihat dadanya di sini apakah ada pengembangan dada, kemudian kita rasakan apakah ada hembusan nafas, kemudian kita dengar apakah ada suara tambahan seperti snoring ataupun gurgling. Nah, setelah itu untuk dari sirkulasinya kita akan cek daripada nadi pasien. Nah, di mana di sini untuk anak yang di bawah 1 tahun kita cek pada arteri brachialisnya, anak di atas 1 tahun itu kita cek di arteri karotisnya. Nah, di mana kemudian kita raba. Nah,
dimana kita rasakan bagaimana denyutnya, apakah ada atau tidak. Sekalian kita akan mencek daripada CRT-nya, kemudian kita nilai apakah dia itu di bawah 3 detik atau di atas 3 detik. Kemudian kita mencek apakah ini apakah bayi sudah akral dingin ataupun masih akral hangat. Nah, di mana hal ini kita lakukan tidak lebih daripada 30 detik. Nah, selanjutnya jika tidak ada nafas yang kita dengar, nah kita kemungkinan mencurigai adanya sumbatan. Nah, maka dari itu kita akan melakukan teknik pembebasan jalan nafas di mana secara manual ataupun tanpa alat. Nah, di mana kita akan melakukannya itu dengan head tilt maupun chin lift. Nah, di mana head tilt maupun chin lift ini kita tidak lakukan apabila adanya fraktur servikal. Nah, pertama untuk daripada head tilt itu kita akan meletakkan salah satu tangan kita ke kepala bayi, kemudian kita dorong ke arah posterior sehingga kepala bayi itu sudutnya itu dia akan normal maupun ekstensi. Nah, kemudian sambil kita tetap mempertahankan posisi head tilt di mana ibu jari saya itu maupun jari telunjuk saya itu akan ke bawah tulang rahang pasien. Nah, kemudian di mana saya akan memegang dagu pasien, kemudian saya akan mengarahkannya itu ke arah atas. Nah, di mana di sini kita sudah membuka daripada jalan pernafasan pasien. Nah, kemudian sambil kita nilai di sini 3L, look, listen, and feel, di mana apakah itu dadanya sudah mengembang atau tidak. Kemudian kita nilai di sini apakah ada suara nafas, kemudian kita rasakan apakah ada hembusan nafas. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ada suara seperti gurgling, berarti itu adanya biasa sumbatan oleh karena cairan. Maka dari itu kita harus melakukan pembebasan, di mana kita akan menyedot cairan tersebut. Di sini bisa kita pakai suction ataupun balon pipet. Tetapi indikasi daripada pemakaiannya ini, kalau suction itu lebih anak yang lebih besar. Nah, kalau suctionnya ini adalah untuk anak-anak. Jadi di sini saya akan memakai balon pipet. Jadi di sini saya akan di mana kita untuk balon pipetnya itu kita akan menekannya dulu di luar. Pada saat sudah masuk ke dalam mulut itu kita lepaskan sehingga cairannya itu akan masuk ke balonnya. Kemudian kita buang ke wadah. Nah, kita lakukan lagi sampai kita sudah tidak dengar suara gurgling. Nah, di mana jika tidak ada suara gurgling lagi kita dengar, kita akan mengevaluasinya. Nah, kita lakukan lagi 3L, look, listen, and feel, apakah sudah bernafas pasiennya atau tidak. Nah, jika tidak bernafas, maka dari itu kita harus lakukan proses selanjutnya adalah ventilasi. Nah, untuk daripada teknik ventilasinya itu, pertama kita akan memilih maskernya terlebih dahulu, di mana maskernya itu harus menutupi daripada hidung pasien, mulut pasien, dan dagu pasien. Dimana jika terlalu besar itu bisa kemungkinan bocor maupun kecil. Kalau kecil itu nanti tidak maksimal daripada pemberian ventilasinya. Nah, kemudian kita akan pasang sumpu dan kita pasangkan juga di sini reservoirnya. Nah, di mana kita akan lakukan tiupan nafas buatan dengan mulut ataupun balonnya tadi ini sudah kita tiup dengan cara seperti begini. Nah, setelah itu kita akan melakukan ventilasi, di mana sama seperti tadi untuk persiapan pasien itu masih sama posisinya itu terlentang, di mana kita letakkan pada benda yang datar maupun keras. Nah, selanjutnya itu saya akan memasang ventilasi, di mana di sini maskernya itu harus mencakup daripada mulut pasien, dan kemudian maskernya itu kita akan pegang dalam bentuk huruf C, di mana huruf C ini adalah membantu untuk fiksasi daripada maskernya tersebut agar tertutup rapat. Dan kemudian 3 jari sisa saya itu akan membentuk huruf E, di mana
saya akan melakukan fiksasi kepada sudut rahang pasien sehingga nanti tetap kita pertahankan daripada mandibulanya supaya dia itu lebih ke atas dan maksimal nanti pada saat pemberian ventilasinya. Nah, di mana di sini kita akan mengetesnya dulu. Nah, kalau misalnya ada pengembangan pada reservoirnya berarti sudah benar. Nah, kemudian kita akan melakukan frekuensi pemberian ventilasi ini selama 5 kali dengan irama pompas pas, pompas pas, pompas pas. Oke, baik, kita akan mulai. Pompas pas, pompas pas, pompas pas, pompas pas, pompas pas, pompas pas, pompas pas. Nah, di mana proses daripada ventilasi ini kita akan berikan selama 5 siklus. Nah, kemudian setelah itu kita akan nilai daripada sirkulasi setelah pemberian bantuan nafas ini, di mana kita akan nilai daripada sirkulasinya. Jadi saya akan mengecek arteri karotis pasien, apakah di sini ada denyut nadi atau tidak. Nah, di mana jika denyut nadi yang kita rasakan itu dia di bawah 60 atau tidak terlalu atau tidak teraba, maka selanjutnya tindakan yang kita akan lakukan itu adalah CPR atau kompresi dada dengan ventilasi. Selanjutnya untuk daripada proses RJP itu, resusitasi jantung paru itu, kita lakukan sesuai dengan umur daripada pasien. Nah, pasien apabila berumur di bawah 1 tahun itu, kita akan melakukan resusitasi dengan menggunakan teknik 2 jari, di mana menggunakan kedua ibu jari, biasanya seperti begini. Nah, kemudian kalau pasien berumur 1 sampai 8 tahun itu, kita akan menggunakan 1 telapak tangan saja dan akan lurus menekan daripada dada pasien. Nah, misalnya pasien berumur lebih daripada 8 tahun, kita akan melakukan RJP sesuai dengan RJP pada pelaksanaan pada orang dewasa. Nah, di sini berdasarkan kasusnya, pasien itu berumur 3 tahun, jadi otomatis saya akan melakukan RJP menggunakan teknik 1 tangan, di mana salah satu tangan saya itu saya akan letakkan ke dada pasien. Nah, kemudian titiknya itu dia sepertiga distal dari sternum, sepertiga distal dari sternum. Nah, kemudian saya akan meletakkannya. Setelah itu tangan kita lurus ke bawah dengan kompresi sepertiga antero posterior. Nah, di mana kita lakukan ini? Kalau misalnya 1 orang itu kita lakukan selama dengan perbandingan 30 untuk RJP, dua kali itu untuk ventilasi. Kalau misalnya 2 orang penolong, 15:2. Nah, kita lakukan selama 5 siklus. Kemudian kita melakukan RJP itu di mana kita rapatkan kedua kaki kita dan tubuh kita itu menjatuhkan kepada ke bawah pasien, di mana kita akan menekannya itu dengan 5 cm. Kita akan mulai melakukan penekanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anggaplah saya sudah melakukannya 30 kali siklus, 30. Kemudian saya akan melakukan ventilasi 2 kali. Di mana saya akan melakukan ventilasi lewat mulut. 1, 2. Nah, setelah itu setiap kita melakukan 1 siklus, kita akan menilai daripada sirkulasinya, di mana kita raba daripada denyut nadi karotis pasien, apakah sudah normal denyutnya atau tidak. Nah, kalau misalnya masih belum, kita akan tetap melakukan kompresi. Apabila ada sumbatan pada jalan nafas, pertama, jika kita dengar suara snoring, berarti itu suaranya seperti suara ngorok. Nah, kita curigai adanya lidah jatuh ke belakang. Nah, maka dari itu kita akan memakai pipa orofaring. Nah, untuk pipa orofaring
Pertama, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Kenapa kita harus ukur? Karena kalau misalnya terlalu panjang, bisa membuat obstruksi. Tetapi kalau terlalu pendek, akan membuat lidah tambah jatuh ke belakang. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya itu kita ukur dari surut bibir pasien, kemudian ke angulus mandibula pasien. Nah, jika kita sudah dapatkan ukuran yang sesuai, selanjutnya kita akan evaluasi dulu berapa umurnya pasien. Nah, kalau misalnya umurnya di bawah 8 tahun, biasanya kita langsung memasukkannya saja ke dalam, tidak perlu putar-putar. Nah, kalau misalnya pasiennya itu lebih daripada 8 tahun, sama seperti yang kemarin kita memasukkan setengah dengan arah ke dalam yang akan menyentuh yang mulut. Pada saat sudah setengah kita akan putar. Nah, kemudian kita masukkan. Tapi karena pasiennya adalah berumur 3 tahun, jadi saya akan melakukannya 1 kali masukkan saja. Saya akan masukkan perlahan-perlahan tanpa membuat nanti adanya luka. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terpasang, kita lakukan evaluasi lagi. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada suara snoring, berarti kita sudah berhasil melakukan pemasangan pipanya. Nah, kemudian kita nilai lagi sirkulasinya, breathingnya. Nah, kemudian selanjutnya biasanya pada pasien yang di bawah umur 1 tahun itu, apabila ini adalah kasus tersedak. Nah, misalnya datang pasien dengan umur di bawah 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan itu tidak mungkin kita curigai ini adanya tersedak oleh karena makanan, karena kan bayi di bawah 1 bulan itu cuma minum ASI, otomatis kita tidak melakukan manuver seperti Heimlich ataupun back blow ataupun abdominal thrust. Jadi kita cukup suction biasanya. Dimana di sini kalau misalnya pada umur 1 sampai 2 tahun itu biasanya kita melakukan di sini back blow ataupun chest thrust. Nah, jadi kita tidak melakukan abdominal thrust karena rentan nanti terjadinya mungkin bayi bisa ruptur daripada organ-organnya kalau misalnya kita melakukan abdominal thrust. Nah, jika sudah lebih daripada 2 tahun, kita sudah bisa melakukan seperti back blow, Heimlich maneuver ataupun abdominal thrust. Nah, selanjutnya di sini pertama kita harus melihat dulu pasiennya, apakah dia itu keadaannya sadar ataupun tidak sadar. Nah, biasanya keadaannya yang masih sadar dengan kasus mungkin tersedak makanan, dimana kita akan melakukannya itu memakai Heimlich maneuver ataupun kita pakai di sini abdominal thrust, back blow. Nah, dimana pertama itu misalnya pasien kan datang dengan masih sadar, terus dia itu agak mungkin agak mulai keadaan sesak. Jadi pertama itu kita harus di belakang pasien. Nah, dimana kita kalau kan anak-anak itu pendek, jadi otomatis kita harus menyesuaikan dengan tingginya. Jadi kita harus mungkin bisa berdiri ataupun berlutut. Nah, setelah itu yang pertama kita akan melakukan Heimlich maneuver, di mana di sini Heimlich maneuvernya itu di mana tangan saya itu saya akan kepalkan, kemudian saya akan rangkul pasien dari belakang. Tangan yang saya satu dulu itu saya kepalkan, saya akan meletakkannya di atas tangan tadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan titik penempatan itu dia di antara umbilicus dan processus hypodeus. Nah, setelah itu pasien kita akan lebih condongkan ke arah ke depan supaya nanti pada saat kita hentakkan benda asingnya itu akan lebih mudah keluar. Jadi saya akan melakukannya ini selama 5 kali.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian jika setelah melakukan 5 kali biasanya dia itu belum keluar, maka dari itu kita bisa juga melakukan back blow, yaitu dengan posisi salah satu tangan di bawah lengan lengan anak, kemudian kita akan rangkul dari belakang, lalu kita akan melakukan tepukan di antara dua skapula. Nah, kita tepuk itu sebanyak 5 kali. Nah, dimana sama seperti tadi posisi pasien itu kita lebih condongkan ke depan supaya lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti begini posisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalau misalnya sudah keluar, kita langsung ambil benda asingnya. Nah, kemudian kita lakukan penanganan selanjutnya. Nah, misalnya pasiennya itu tidak sadar, jadi kita harus terlentangkan pasien dulu. Jadi kita terlentangkan, kemudian kita ambil posisi kuda-kuda di atas pasien. Jadi di mana di sini kita akan melakukan proses daripada abdominal thrust, yaitu tangan kita tautkan dengan tangan yang satunya. Jadi tangan saya itu saya akan letakkan di atas tangan yang lain, kemudian saya akan meletakkan titiknya itu di antara umbilicus dan processus epididymis. Kemudian kita akan melakukan penekanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya sudah ada benda asing, kita ambil dari mulut pasien. Nah, pastinya jika pasien sudah berhasil kita lakukan proses tersebut, pasti pasien itu sudah bernafas dengan lega. Nah, setelah kita melakukan proses ini, kita akan melakukan penanganan selanjutnya, seperti misalnya pasien kita istirahatkan, kalau perlu kita pasang daripada IV line kalau misalnya dia kekurangan cairan. Kemudian kalau misalnya masih kurang daripada oksigen, saturasi oksigennya, kita akan pasang oksigen. Demikianlah video mengenai bantuan hidup dasar pada anak. Saya Giovanni Felistana Pupamembia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan salah. Sekian dan terima kasih.